Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Maghfirah, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah sebagaimana Allah senantiasa melimpah curahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salat yang kita kerjakan dengan berjamaah pagi hari ini adalah bagian dari cerminan kita adalah hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang yakin kita termasuk orang yang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin, tema yang kita kaji adalah tentang derajat maghfirah Allah. Maghfirah kok ana derajate. Tema ini berangkat dari renungan ayat di surat Muhammad ayat 17. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Shadaqallahul azim. Wastaghfir li dzambika, wahai Muhammad. Ini perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad. Wastaghfir, dan memintalah ampun, beristighfarlah kamu, lidzambika, untuk dosa-dosa kamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan mintakanlah ampun untuk mukmin laki, mukmin perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum. Allah Maha mengetahui terhadap bolak-baliknya aktivitas kamu, membolak-baliknya hati kamu. Wa mathwaakum, dan Allah tahu kemana kamu akan mathwa, kembali dan berteduh. Hadirin yang dirahmati Allah, sebetulnya melalui ayat ini banyak yang bisa menjadi tema. Ya, salah satunya adalah derajat, dan salah satunya adalah jalan menuju maghfirah Allah. Nah, itu nanti berikutnya. Rasul oleh Allah diperintah untuk beristighfar. Kalau dipikir-pikir terus, Rasul itu dosa ya apa? Maksiat apa? Loh gitu kan. Maksiat apa? Loh gitu kan. Nah, karena itulah sesungguhnya istighfar di antara manusia itu memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan paling rendah, paling dasar adalah istighfar kepada Allah, karena memang manusia itu banyak salah dan dosa, dan banyak kemungkinan melakukan kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam itu gampang salah, gampang dosa.
gampang salah, gampang dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang salah, orang yang keliru, orang yang dosa itu at-tawwabun, sing gelem tobat, diawali dengan istighfar. Di surat Ali Imran ayat 135 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina, manusia-manusia, mereka yang ketika berbuat fahisyah, keji, audolamu, atau melakukan kezaliman, berbuat dosa yang menyebabkan dia mendapatkan murka dari Allah, zakarullah, mereka langsung berzikir mengingat Allah atas perbuatan salah, perbuatan dosanya itu, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka mohon ampun, beristighfar atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba, dan siapa yang memberikan ampunan atas doa, atas dosa. Salah ini, dan tidak ada yang bisa memberikan ampunan atas dosa-dosa itu illallah, kecuali Allah. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa manusia secara umum itu ya banyak salah dosa tadi itu. Tidak ditemukan manusia yang suci atau yang sepi dari kemungkinan salah dan dosa. Tetapi bukan berarti tidak ada manusia yang suci. Maka yang dimaksud dengan manusia yang suci adalah yang sempat berbuat salah, berbuat dosa, tetapi dia mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah. Nah, secara umum manusia itu ya kaya ngene iki, akeh salahe, akeh dosane. Nah, termasuk, tidak tahu kita ini termasuk yang tingkatan seperti ini ataukah tingkatan yang berikutnya. Di dalam segala kehidupan kita akhirnya mengakui banyak salah, banyak dosa. Maka memperbanyak istighfar, tingkatannya itu untuk kita. Hadirin yang berikutnya adalah ada maghfirah Allah dan istighfar manusia itu karena berkaitan dengan ibadah. Loh, ibadah kok beristighfar itu apa? Maksudnya, ketika kita di dalam beribadah itu kan mestinya sebisa mungkin, seideal mungkin dalam melakukan ibadah itu. Contohnya sholat. Idealnya kita sholat itu kan sempurna, Pak. Sempurna, Pak. Utamanya dalam hal kekhusyuan. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Betul-betul beruntung yang apabila sholatnya itu adalah sholat yang khusyuk. Nah, kalau dimaknai harfiah seperti ini lalu kan bisa dibalik. Celaka orang yang sholatnya tidak khusyuk. Nah, kira-kira kita ini termasuk orang yang khusyuk apa enggak di dalam sholat itu? Hadirin, secara lahiriah
kita ini mungkin bisa dikatakan khusyuk apabila terpenuhinya syarat rukun di dalam pelaksanaan sholat. Salah satunya adalah khusyuk jasmania, yaitu apa? Gerakan-gerakan di dalam sholat itu memenuhi unsur tumakninah. Maka itu khusyuk jasmania. Sekaligus bacaan-bacaan yang wajib dibaca apa itu dilakukan. Kan kita sering juga menyaksikan orang yang sholat itu tidak memenuhi unsur tumakninah itu. Cowopet. Terutama yang paling kelihatan itu ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud. Wes. Loh, Rasul kan pernah menegur seorang laki-laki di masjid ketika sholat. Cowopet. Sampean sholat mana? Gurung sholat sampean itu. Sholat 2 rakaat sholat sunnah. Tetap setelah itu Rasul ulangi lagi sholat. Sampean gurung sholat. Loh. Sholatnya kan sudah bagus toh. Sholat orang belum sholat itu. Tapi kan di dalam pelaksanaannya itu. Loh ya Rasul, saya sudah 2 kali kok dikatakan belum sholat. Maksudnya apa ya Rasul? Ini cara Surabaya. Sampai nek kate sholat, wudunya yang sempurna. Asbihil wudu, sempurnakanlah wudu. Rukun-rukunnya wudu itu dipenuhi. Ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Ya, kadang-kadang ada orang wudu itu sikutnya gak kena kok. Sikut ya Bapak? Sikut itu loh gak kena air Pak. Kadang-kadang ketika mengusap kepala itu kadang-kadang surut. Yes, mohon. Sempurnakan. Lek wis ngono, ngadekoh sampean tenang, bertakbirlah kamu, bacalah yang mudah bagi Al-Qur'an, lalu apa? Rukuklah kamu dengan rukuk tumakninah. Hatta tatma'inna raki'an. Tenang di saat rukuk. Warfa, angkatlah badanmu hatta tatma'inna qa'iman, sehingga kamu tenang ketika berdiri. Jadi apa? Ada unsur yang disyaratkan, yaitu apa? Tenangnya itu. Bacaannya enggak disebut Rasulullah, tapi tenangnya. Nah, supaya tenang, bacalah itu. Kan yang kita lihat itu apa? Rukuk durung jejak lurusnya langsung berdiri. Berdiri pun belum sampai tingkatan apa? Tegak langsung sujud. Nggih, fret. Nah, insya Allah di Masjid Al-Hafirah itu tidak ada yang gitu. Ya kalaupun ada ya kasus lah 1, 2, 3, 4. Perlu diingatkan juga. Nah, ini sujudlah kamu dengan tenang. Duduklah dengan tenang. Lakukan itu setiap rakaat kamu. Loh, ini khusyuk jasmania itu bagian daripada aspek syariat yang harus dipenuhi. Nah, setelah itu khusyuk batinia. Artinya apa? Hati. Iki nyambung apa enggak dengan apa yang dilakukan itu? Enggak dengan apa yang dilakukan itu hatinya. Ketika dia rukuk itu, bacaannya seperti itu, pikirannya kemana? Nah, inilah yang sulit dikendalikan. Karena apa? Muncul perasaan. Gara-gara ada sepeda motor, lalu ingat sepeda motor apa itu. Gini Pak. Atau enggak dengar apa-apa, moro-moro ingat sesuatu. Ya Allah tadi menghidupkan pompa tadi belum dimatikan. Ya Allah kipas angin. Nah, macam-macam muncul seperti itu. Maka hadirin yang dirahmati,
Rasul pun sering mengakui sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh dirinya, itu mohon ampun kepada Allah. Dalam hal mengelola urusan rumah tangga, urusan perasaan. Rasul istrinya itu kan, ngapunten Pak, jenengan semerap istrinya Rasul berapa Pak? Pokoknya akeh. Yang saya baca, istri Rasul itu jumlahnya 11, walaupun tidak semuanya dalam satu waktu. Tapi kan di situ kan ada syaratnya adil. Nah, Rasul itu melakukan adil dalam hal apa? Ya Allah, Allahumma, ya Allah, terimalah apa yang bisa aku berikan kepada istri-istriku. Fima amliku, dalam membagi sesuatu yang aku miliki. Wala talumanni, dan jangan engkau celah saya dalam hal yang fima tamliku wala amliku, sesuatu yang kau miliki yang tidak aku miliki. Apa itu? Bolak-baliknya hati itu. Artinya sebagai seorang manusia, Rasul juga dalam hal perasaan itu tidak bisa sama antara istri satu dengan yang lain. Ngoten Pak nggih? Jenengan termasuk yang mana Pak? Yang ISIS apa yang ISID Pak? ISIS itu ikatan suami istri satu Pak. Tapi kalau dua ya ISID, ikatan suami istri dua. Tapi kalau tiga ya ISID, ikatan suami istri tiga. Nah itu kan, apakah mungkin sama perasaan itu kepada istri-istri yang ada itu? Maka akhirnya karena merasa tidak mampu, menjadi seorang suami yang istri, ikatan suami takut istri. Understand? Kalau saya STMI, ikatan suami takut menyakiti istri Pak. Beda Pak. Halo. Balik. Nah urusan sholat Pak. Di dalam sholat itu mestinya idealnya khusyuk. Mulai Allahu Akbar sampai selesai itu fokus mestinya. Tapi kan kita sering ingat. Nah disitulah maka setelah sholat kita itu mengakui kekurangan kita. Kita diajarkan untuk istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih lengkap lagi, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukil wajibati aliyya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nggih Pak nggih. Nah itu nanti juga bisa panjang itu nanti uraian apa istighfar tadi itu. Kenapa? Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kenapa? Itu berarti apa? Ajaran Islam itu kita memohonkan ampun bukan hanya untuk diri, tapi untuk bisa orang mukmin siapapun yang hidup maupun yang mati. Itu nanti kita bicara tentang jalan menuju maghfirah Allah. Astagfirullahaladzim. Loh, kok mari sholat kok njaluk sepuluh ya apa? Ya mengakui kita memang di dalam sholat itu tidak bisa ideal. Astagfirullah ya Allah. Aku mau sholat kok iso koyo ngono gak eling iki. Berapa persen kita fokusnya itu loh, dan berapa persen tidak fokus itu. Astagfirullah. Nah, sholatnya kan bagus Pak. Tapi kita mengakui di dalam melaksanakan ibadah itu banyak kekurangan. Istighfar Pak. Kalau tadi kan istighfar karena banyak salah, banyak dosa. Nah kemudian beristighfar, kenapa? Yang tingkatan beristighfar dalam bersyukur. Kita ini diperintah oleh Allah, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu betul-betul menjadi hamba Allah, jika kamu betul-betul menghamba. Lah, syukur itu kan mesti berkaitan dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Lah kita di dalam mensyukuri nikmat Allah itu berapa persen dari nikmat Allah yang mampu untuk kita syukuri Pak? Hadirin, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat
Beliau menyatakan, wallah, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah wa fi riwayatin akthar min 100 marrah. Demi Allah, dalam sehari saya itu beristighfar dan mohon ampun kepada Allah tidak cukup, tidak kurang dari 70 kali, tidak kurang dari 100 kali. Hadirin, terus makanya mikir terus, lah Rasulullah dosane apa? Yo gak tau nang gedung biskup, yo gak tau ndelok orkes, yo gak tau ngrasani tangga, yo gak tau ngaploki bojo, yo gak tau mbucuk, ngoten gak nggih? Lho istighfar apa? Nah, satu memang istighfar yang dilakukan Rasul itu sebagai bentuk pembelajaran kepada umatnya, iya, karena sebagai tauladan dia. Iya kan gitu tuh. Seperti orang tua kan mengajari anak, mengajarkan ini, ayo supaya diikuti. Tapi intinya Rasul sendiri itu istighfar adalah iya dalam rangka karena mengakui belum bisa sepenuhnya mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak. Maka salah satu pertanyaan istri tercinta kepada Rasul, karena beliau hampir setiap malam kurang tidurnya, diantaranya karena qiyamul lail. Maka pertanyaan, ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan itu setiap malam, bahkan menangis di saat itu? Apa yang kurang dari Allah? Dosa apa yang panjenengan lakukan? Apakah jenengan takut tidak masuk surga, atau takut masuk neraka, atau takut dimurkai Allah, atau apa? Atau kalau ingin apapun yang belum dipenuhi, saya yakin jenengan itu surga pertama kali untuk panjenengan, neraka ditutup rapat untuk panjenengan. Jenengan mau minta apapun, kalau mau Allah akan memberikan. Tapi kenapa engkau menangis? Jawabannya Rasul, benar apa yang kau nyatakan bahwa surga pertama kali untukku, neraka dijauhkan dariku, dosa aku dijaga oleh Allah dari berbuat maksiat. Kalau minta apapun aku dipenuhi oleh Allah. Tapi sadarilah, ketahuilah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah kamu tidak senang ketika aku ini dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang bersyukur? Sebab seberapapun ibadah yang aku lakukan, itu kalau diukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, ndak nutut. Cara wong rungkut ngoten nggih. Cara gampangane maneh, gak ana sak kuku irengi mbek nikmati Gusti Allah. Padahal ada pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul adzim. Di pertanyaan nanti di akhirat itu pertanyaan dengan amal ibadah, pertanyaan hubungannya dengan dosa dan pahala. Oke, mungkin sekian orang, sekian persen tentang pahala dan dosa itu kemungkinan lalu ketahui. Oh, fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang ketika ditimbang amalnya ternyata lebih berat, maka dia hidup dalam keridhaan. Nah, itu nanti temanya adalah jalan menuju ridho Allah. Wa amma man khaffat, sementara orang yang ringan amalnya, kakean dosa, berarti tidak ada ampunan, ini harus dihukum. Ini harus dihukum. Fa ummuhu, maka kembalinya itu. Nah, kemudian ketika orang itu sudah dianggap lolos dari masalah dosa, dari ternyata amalnya lebih baik, dengan amalnya lebih banyak, itu kan bisa menghapus dosa-dosanya yang sedikit itu. Tapi kan nggak selesai di situ. Apa? Yang paling berat itu bukan dosa dan pahala, tapi dilihat seberapa dia mampu untuk mensyukuri nikmat Allah. Maka Rasul menangis ketika itu. Ya Allah, iya. Tsumma latus'alunna yaumadzin.
Kalian semua akan diminta pertanggungjawaban satu persatu tentang nikmat. Tidak satu pun manusia yang mampu harus mempertanggungjawabkan nikmat itu. Tidak satu pun, termasuk Rasul. Maka istighfarnya ya karena itu. Disitulah maka Rasul menyatakan, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amali. Tidak seorang pun di antara kalian yang masuk surga semata-mata bertumpu kepada amal. Wala anta ya Rasul, termasuk jenengan ya Rasul, enggak bisa diandalkan masuk surga karena amal itu. Lah, aku masuk surga tidak bisa mengandalkan amal. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak mungkin aku bisa capai. Apa? Mempertanggungjawabkan nikmat semua apa enggak bisa. Jangankan semua nikmat, satu saja amal ibadah manusia itu kalau diukur secara impas dengan nikmat Allah, tidak ada yang cukup. Apa? Satu nikmat saja. Apa itu? Di antara nikmatul absar, nikmat mata. Maka dalam kesempatan yang Rasul menyatakan, innahu la yaji'ur rajulu yaumil qiyamati bi amalin law wudi'a ala jabalin la asqalahu. Nanti di hari kiamat itu manusia akan hadir menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal-amalnya. Ada seorang sosok laki-laki datang, seorang mukmin datang di hadapan Allah, seorang hamba datang di hadapan Allah, bi amalin dengan membawa amalnya, gitu loh Pak ya. Law wudi'a ala jabalin la'atqalahu. Sekiranya karena begitu banyaknya amal itu, sekiranya ditimbang dengan gunung-gunung yang ada, la'atqalahu, maka niscaya amal orang itu lebih berat, lebih besar daripada gunung-gunung yang ada di dunia. Loh, contohnya kita ini Pak, Rasul kan menyatakan Pak, ya, barang siapa yang man shalla raka'atai fajar, barang siapa yang bisa sholat sunnah 2 rakaat fajar, yaitu qobliyah subuh Pak, maka baginya adalah mendapatkan khairun minat dunya, kebaikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu Pak, jenengan termasuk memakai amal Pak ya, sugih teman, memiliki dunia dan seisinya Pak. Cuman itu tidak diberikan di dunia Pak. Kalau diberikan di dunia, gak kamot Pak dunia ini Pak. Kok seandainya ganjaran itu diketok nono. Nggih Pak nggih. Gara-gara sholat Jumat, setiap Jumat itu dapat unta 1. Terus 1 bulan 4 kali. Berarti unta wis pira? 4 Pak. Nah ini sak tahun. Angel Pak panggonane Pak. Memang dunia enggak cukup Pak untuk menampung pahala. Makanya surga itu seluas langit dan bumi Pak. Tapi itu nanti. Nah sekarang ini membawa amal-amalnya, sekiranya diukur dengan gunung-gunung ditimbang, kalah gunung-gunung beratnya itu. Lalu fatakumu nikmatun min ni'amillah. Berdirilah satu nikmat di antara nikmat Allah, minta pertanggungjawaban. Maka ditimbang oleh malaikat antara amalnya yang menggunung dengan satu nikmat, nikmatul absar, nikmat penglihatan, nikmat memandang. Mulai dari ketika ia lahir sampai dia meninggal dunia itu. Nikmat, satu nikmat. Fatakatu tastafidu kullah. Satu nikmat menghabiskan seluruh amalnya tadi itu. Belum nikmat-nikmat yang lain. Belum nikmat-nikmat yang lain. Ini gambaran tentang orang yang sempurna amalnya Pak. Lah sementara kita ini apa? Dosanya ya akeh Pak. Nah itu loh. Makanya kita juga diajarkan tentang apa itu? Sayyidul istighfar nih Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ahdika wa ba'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya
Wa abu bidzambi, ya Allah, saya datang menghadapmu dengan membawa nikmat-nikmat yang banyak yang kau berikan. Tapi satu sisi saya juga mengakui membawa Abu lekabi nikmatika alaih wa abu bidzambi. Tapi aku juga datang kepadamu dengan membawa dosa-dosa. Faghfirli, maka ampunanmu ya Allah. Loh. Maka satu pun manusia tidak akan mampu untuk bisa mempertanggungjawabkan nikmat itu. Nah, karena sudah kamu semua harus bertanggungjawab tentang nikmat. Maka ketika sudah melihat seperti ini, maka nggak ada manusia yang bisa selamat kalau sudah begitu, Pak. Kenapa? Karena nggak mampu mempertanggungjawabkan LPJ, laporan pertanggung jawabannya tidak ada. Dosa sudah selesai umpamanya begitu. Tapi kan masih ini. Disitulah Rasul menangis. Istighfar ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, sholat itu juga bagian daripada untuk bisa kita mendapatkan ampunan Allah. Salah satunya karena nikmat. Karena itu sholat kan hubungannya dengan nikmat juga. Inna a'toina kal kautsar, sungguh aku telah melimpahkan kepadamu kautsar, melimpah nikmat itu. Fasholli, sholatlah. Nah, sholat kita hitung dari sisi waktu, Pak. Rata-rata umpamanya sholat kita itu 5 jam. 5 jam apa? 5 menit, Pak. Berarti sehari semalam itu 25 menit, Pak. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas nikmatnya sholat. Terus sekian jam itu untuk apa? Loh, itu loh, Pak. Tapi karena Rahman Rahimnya Allah. Karena itu Rasul melanjutkan dalam hal konteks seperti tadi itu menyatakan kamu tidak akan bisa masuk surga hanya mengandalkan kepada amal. Nah terus yang paling menentukan kita bisa masuk surga itu adalah maghfirah Allah, pengampunan Allah, rahmat Allah. Rahmat Allah ya karena kemurahan Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, atau ketidakmampuan kita mensyukuri nikmat itu juga dimaklumi oleh Allah. Dimaklumi oleh Allah. Oke, sudah, nggak apa-apa, bro. Dimaafkan. Dia sudah berupaya, tapi karena nggak mungkin dia juga akan semua itu. Oleh karena itu kan Rasul tadi menyatakan, layat ukhlakum dulu. Kamu tidak akan bisa masuk surga dengan bertumbuh kepada amal. Terus ya Rabbul, illa ayyataghammatina bi rahmati, kecuali Allah menyelimuti kehidupanku dengan rahmatnya. Maka yang membingkai saya masuk surga itu bukan amal, tapi rahmati Allah. Tapi jangan lalu gara-gara seperti ini terus kita, ini penting, gak perlu ya amaliku. Sepenting kan oleh rahmati maghfirah Allah. Tentu tidak seperti itu kesimpulannya. Di surat ayat 33 Allah punya begini ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Mereka yang beriman dan beramal soleh, maka fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati, Allah memasukkan dan membingkai mereka ke dalam rahmatnya. Apa maksudnya rahmat di situ? Rahmat itu masuk ke surga. Tapi kenapa Allah menyebut surga dengan kata-kata rahmat? Itu memberikan kesimpulan siapapun nggak akan bisa masuk surga kecuali kalau dia mendapatkan rahmati Allah. Maka doa Rasul yang diajarkan adalah diantaranya, Allahumma inna maghfirataka arjah min amali. Ya Allah, maghfirahmu itu lebih kami andalkan keselamatan di akhirat dibanding dengan amal. Wa inna rahmataka awsa' min dzambi, sesungguhnya rahmatmu, maghfirahmu itu lebih luas daripada dosa yang kemungkinan aku lakukan. Wa inna rahmataka awsa'u, lebih luas min dzambi dibanding dengan dosaku. Allahumma illam akun ahlan an abluwa rahmataka, ya Allah, sekiranya aktivitas amal ibadah yang aku lakukan belum mampu untuk menggapai kesempurnaan surga, menggapai rahmatmu itu ya Allah, farahmatuka ahlun, maka rahmatmu itulah yang senantiasa kami harapkan untuk menyelimuti kehidupan kami semuanya, dunia dan akhirat.
Farahmatuka ahlun antablughani, maka rahmatmu yang akan senantiasa menyelimuti kehidupan kami. Li'annaha wasiat kullai, karena rahmatmu itu menyelimuti seluruh makhlukmu, menyelimuti seluruh kehidupan. Nah, jadi kita tidak tahu, pokoknya semuanya harus kita istighfari, Pak. Tadi itu karena dosa kita, karena ibadah kita, karena nikmat yang belum kita mampu untuk syukuri itu supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kalau beli roti jangan lupa beli kurma. Paket sepatu dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin tetap bersama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Ingatan nggih? Pergi ke belantara panen durian. Untuk sementara kita ucapkan cukup sekian. Pergi ke Menowo beli mangga mana lagi. Insya Allah bulan depan ketemu lagi. Oh, kok amin sih Pak, pantun kok diamini. Mudah-mudahan manfaat Pak nggih. Mudah-mudahan hati kita tetap dijaga, ditata oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita sering mohon ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wonten ingkang tanglet? Donga nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibil mahbubi al-'alil qadri al-'azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.